Halo Kak Indra, Hai Eli, sore. sore, apa kabar Kak? Baik, baik. Eli gimana Baik teman-teman? ya Kak? Iya, aku juga kok, kita semuanya di sini sehat-sehat aja dan semoga juga modulers yang lagi nonton juga tetap 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 sehat dan tetap semangat ya Kak. Iya, Heeh, heeh. Nah Kak, kita kan hari ini mau ngebahas nih Kak, gimana sih caranya milih saham ala manajer investasi. ya, Nah, sebelum kita ngebahas tentang gimana cara milih saham nih, kan kalau misalnya reksadana yang komposisi sahamnya paling dominan itu ada dua ya Kak, ada reksadana saham sama reksadana indeks. mhm. Nah, nah mungkin boleh dong Kak dijelasin dulu bedanya reksadana saham sama reksadana indeks itu apa? Oke. Jadi kalau berdasarkan kelas aset, memang ada pembagian ya, tergantung tadi underlying-nya bisa saham, obligasi. Nah, kalau indeks sendiri itu merupakan bisa berarti irisan ya. Dia bisa underlying-nya saham ataupun instrumen lainnya yang obligasi. Tapi memang di Indonesia sebagian besar untuk reksadana indeks adanya di underlying saham gitu ya. Jadi Hmm, kalau saya boleh definisikan, kalau kita membandingkan reksadana saham pada umumnya yang non indeks, artinya manajer investasi seperti prinsipal mengelola secara aktif. Tetapi hmm, kita berbicara untuk reksadana indeks, artinya kita mengelola secara pasif. Nah, aktif pasif di sini yang berbeda. Ini yang membedakan dari sisi pengelolaan. Kalau aktif, artinya kami tentu akan mengelolanya melihat nih harian, melihat sektoral, melihat emiten, yang ke depan berpotensi menarik yang mana sih? Yang saat sekarang valuasinya yang murah yang mana sih gitu. Jadi ada metode, mungkin nanti akan saya jelaskan. Tapi kalau pasif, hmm, kami hanya mengikuti. Contoh tadi reksadana indeks. Indeks cukup banyak di Indonesia ya. Jadi ada hmm, 30 saham terbesar terliquid di Indonesia. Ada indeks untuk LQ45, 45 saham terliquid, ada bisnis 100, ada 100 saham di sana, ada Pevindo 25, ada Sri Kahati, mungkin sekarang lagi tren ya, untuk reksadana yang berbasis ESG, atau ada juga saham-saham sekarang yang dikelompokkan ke small medium cap, ada IDX, SMC. Jadi hmm, kalau prinsipal ada prinsipal indeks IDX 30, artinya kami mengikuti nih, mengikuti 30 saham terbesar terliquid yang listnya itu dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi kami hmm, menerima nih listnya apa sih? Itu kan dalam setahun ada 2 kali masa masa reviewnya ya, di Januari dan bulan Juni. Jadi terkait dengan 30 list ini, apa aja sih namanya, berapa sih bobotnya. Nah, kami secara pasif artinya tinggal mengikuti nih, namanya apa, bobotnya apa, yang nantinya akan kami masukkan ya ke dalam portofolio reksadana indeks itu sendiri. oke oke. Ini kebetulan udah banyak banget modulers yang bergabung sama kita Ya, nih Kak. Halo modulers semuanya, selamat datang. Kita sekarang lagi ngebahas nih tentang gimana sih caranya milih saham ala manajer investasi. Seperti yang kita tahu, manajer investasi ini kan pihak yang profesional dalam membantu kita berinvestasi ya Kak ya. ya, Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya gimana sih tentang caranya milih saham, itu boleh langsung komen aja atau tulis pertanyaannya di question box yang ada di bawah. Nah, lanjut lagi nih Kak. Kalau misalnya tadi Kakak udah sempat jelasin nih bedanya reksadana saham sama indeks itu apa. Ternyata kan bedanya di pengelolaannya. ya. Kalau misalnya kelebihan masing-masing produknya sendiri itu gimana Kak? Kelebihannya ya kembali lagi, kalau reksadana itu sebenarnya kan dikelola oleh manajer investasi ya, di kami itu ada namanya Mm-mm. manajer ya. Jadi seorang yang expert untuk mengelola dananya teman-teman modulers untuk diinvestasikan di reksadananya prinsipal. Nah, jadi kalau gampangnya kan kenapa sih dipercayakan ke prinsipal? Tujuannya kan fund manager untuk mengalahkan benchmarknya. Ini kan Mm-mm. posisi reksadana yang aktif tadi ya. Artinya kalau misalnya yang menjadi acuan ataupun benchmarknya ISG, cara bagaimana fund manager bisa mengalahkan dari sisi kinerja ISG itu sendiri. Nah, Mm. itu perlu ada view. Jadi view baik ke depan ekonomi seperti apa, apakah baik atau buruk, sektor mana yang diuntungkan, misalnya pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan tertentu, nanti akan kembali saham mana sih yang akan mendapatkan katalis positif dari sisi kebijakan itu. Nah, disitulah fund manager melihat opportunity ke depan. Tentu juga risiko harus dipertimbangkan ya. Nah, itu Mm. kelebihannya. Jadi tujuannya tentu mengalahkan dari sisi benchmarknya. Jadi kita bisa lihat, Mm. oh kalau kinerja ISG misalnya 10%, ya bisa dari sisi reksadana kinerjanya bisa 13, bisa 14 karena ada alokasi lebih yang kami Mm.
yang kami alokasikan ya, karena kami mungkin menyukai sektor tertentu ataupun satu saham tertentu. Tapi kalau di reksadana indeks kami mimicking, jadi menyerupai untuk indeks isinya maupun bobotnya. Nah, Oke. kelebihannya tadi dari sisi reksadana saham yang biasa, active manage, jadi berpotensi memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan acuan. Hmm. Tapi kalau reksadana indeks, kelebihannya adalah risikonya sama dengan risiko pasar. Nah, Oke. jadi saling berkebalikan nih. Bisa jadi pada saat kita melakukan proyeksi, tiba-tiba ada suatu kondisi di luar kontrol kita, gitu. Hmm. Atau tiba-tiba misalnya ya, tiba-tiba bom meledak gitu. Itu kan sentimen temporary sebenarnya, bersifat noise. Hmm. Pasti dalam jangka pendek bisa 1 hari ataupun 2 hari akan Hmm. berimbas gitu ya. Nah, Hmm. imbasnya ya bisa jadi akan mengakibatkan ke sektor tertentu gitu. Misalnya di sektor tertentu akan imbas juga. Jangan sampai misalnya ya di reksadana sektor tersebut juga posisinya juga cukup cukup besar di sana. Tentu kontribusi risikonya juga cukup besar. Tapi ketika reksadana indeks, ketika indeksnya turun sebesar itu ya reksadananya ya deviasinya ataupun perbedaannya juga nggak akan jauh-jauh dari sisi Hmm. benchmarknya. Jadi plus minus sih reksadana saham yang aktif manage sama yang reksadana indeks ya. Untuk satu ada potensi lebih, yang satu sisi memberikan risikonya sama dengan risiko pasar. Kalau misalnya kekurangannya sendiri itu gimana, Kak? Kalau kekurangannya tentu kalau reksadana indeks teman-teman melihat benchmarknya misalnya oh returnnya 15%, ya artinya reksadana Hmm. nggak akan jauh-jauh dari segitu imbal hasil. Oh. Karena kami nggak mengalokasikan lebih. Karena kan kita bersifatnya Hmm. pas isinya bobotnya sama dengan acuannya. Tapi kalau reksadana yang aktif, reksadana saham pada umumnya non indeks bisa jadi performance-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan acuan. Jadi biasa kita nyebut alfanya. Berapa besar sih excess return dibandingkan dengan acuannya sendiri. Oke, berarti kalau misalnya kita mau portofolio investasi kita optimal, kita kombinasikan aja nih ya, Kak, ya reksadana saham sama reksadana indeks. Iya, contohnya di Moduit itu kan ada prinsipal total return equity fund. Itu yang aktif. Mm-mm. Ada satu lagi prinsipal indeks ADX 30. Itu yang pasif dikelola. Jadi tinggal kita gabungkan, misalnya di tahun ini kita awalnya 50-50% nih kita bagi. Oh, kayaknya tahun ini tahun bullish untuk equity. Kita lebih mengejar dari sisi return gitu. Mungkin kita porsinya akan lebih besar ke yang active manage. Tapi ketika ada risiko, mungkin porsi yang active manage kita kurangi, lebih banyak di yang passive manage karena risikonya kita mau menyamakan dengan risiko pasar. Nah, itu bisa teman-teman Moduit consider dalam membentuk portofolionya. Berarti kalau misalnya kayak gitu, apakah risikonya bisa dibilang sama aja atau ada salah satu reksadana yang risikonya lebih tinggi, Kak? Kalau kalau dari sisi resiko tentu karena ini sama-sama reksadana saham ya, asumsinya reksadana Mm-mm. saham ya risikonya melekat dari pasar saham itu sendiri. Jadi tadi Hmm. Eli bahas dari sisi resiko, mungkin saya sedikit jelasin juga nih. Kalau kita berbicara resiko sebenarnya ada di portofolio ya, karena reksadana itu kan berbeda dengan kita beli saham. Kalau kita Hmm. saham satu, misalnya saham A, ya resikonya melekat ke saham A. Tapi ketika kita membeli reksadana, di dalam reksadana itu ada berbagai saham gitu ya isinya. Contoh reksadana prinsipal indeks ada 30. Ada 30 saham yang ada di sana. Jadi dari sisi portofolio itu ada systematic risk, ada unsystematic risk. Kalau Hmm. systematic risk, risiko yang inherent, melekat. Jadi melekat Oke. nggak bisa dihindari. Contoh risiko kenaikan suku bunga itu di luar kontrolnya fund manager karena suku bunga itu yang naik atau turunkan dari sisi bank sentral. Walaupun secara sektoral bisa kita bobotnya kita kurangi naiki ya, tapi di luar kontrol. Risiko pasar itu juga nggak bisa dihindari. Tapi unsystematic itu bisa kita kurangi. Nah, contoh Hmm. risiko yang melekat sama perusahaan itu sendiri. Misalnya business risk, yang kedua risiko kredit, risiko operational risk. Nah, dengan kita mendiversifikasi itu resikonya bisa kita coba kurangi gitu ya. Contoh di IDX 30 itu kan menyebar nih 30 saham yang ada di reksadana IDX IDX 30. Jadi Hmm. menjadi salah satu reksadana unggulan dari Principal. Karena ada studi juga yang menarik, Eli. Jadi ada studi yang menarik dari Fisher, ternyata kita itu kan sebenarnya diversifikasi
itu kan memitigasi risiko. Contoh kalau kita mau beli satu saham, sahamnya naik 10%, ya kita untung 10%. Sahamnya turun 15%, kita rugi 15%. Kita baru belajar nih, mendiversifikasi risiko loh. Kita bagi dua misalnya. Kita beli saham A, kita beli saham B. Kita bobotnya sama 50%, 50%. Kita 30%, satu untung 20%, tinggal kita bagi kan. Bobotnya berapa kan, segitu portofolio kita untungnya. Tapi di portofolio untuk melihat risiko bukan hanya bobot dikali keuntungan risikonya, berbeda dengan keuntungan. Ada juga dari sisi korelasi ataupun hubungan antara sesama saham yang ada di portofolio tersebut. Oke. Jadi misalnya Eli, saya mau bikin portofolio sendiri deh. Saya beli saham bank A, bank B, bank C. Itu kan sama aja, sama-sama perbankan, risikonya sama. Yeah. Jadi maka ada korelasi antara saham tersebut ketika kita menghitung dari si risiko. Nah, sebagai contoh salah satu studi, ketika kita membentuk sampai 10 saham misalnya di portofolio kita, itu risiko itu turun hampir setengahnya. Wow, gede juga. Jadi kalau kita cuma beli satu saham, risikonya 100% kan di sana. Ketika kita bagi, risikonya kebagi dua. Itu masih turun sampai 50% ketika kita bagi sampai 10 saham. Ketika kita gedein lagi sampai jumlahnya sekitar hampir 20 saham, itu risikonya turun hampir 5%-an ketika penambahan. Ketika kita mencapai 30, itu risikonya berkurang, penambahan risikonya itu hanya sekitar 2% ataupun 0,02. Itu kenapa kita lihat IDX 30, Principal Index 30, satu dari sisi produk, 30 saham terbesar liquid. Yang kedua, dari sisi risiko, tingkat risikonya itu sudah optimal untuk diturunkan. Jadi kalau kita tambah lagi bisa menjadi 50, 60, 70 saham di portofolio, kita capek mengelolanya, toh risikonya juga penurunannya tidak turun signifikan. Jadi prinsip IDX 30 itu optimal sebenarnya untuk jenis tipe reksadana indeks. Belum lagi kalau misalnya reksadana indeks itu juga masih ada porsi untuk reksadana pendapatan tetap sama reksadana pasar uang kan ya, Kak? Ya, kalau reksadana saham itu kan dia minimum 80% di mana di saham gitu ya. Sisanya di pasar uang gitu ya. Jadi ada porsi cash. Tapi kalau reksadana indeks karena tujuan kita ingin sedekat mungkin dengan benchmarknya. Nah, mungkin ini juga nih info bagi modwers. Jadi kalau reksadana indeks jangan hanya melihat dari sisi return, tapi dilihat tracking error. Tracking error berapa besar sih selisihnya dengan benchmarknya? Karena tujuannya kan kita ingin ibaratnya sama, mirip performanya. Ketika naik performa juga sama, ketika turunnya juga sama dengan benchmarknya. Jadi yang kita jaga adalah salah satu bobot sama isinya sudah sama, porsi cash. Jadi makanya porsi cash di reksadana indeks itu nggak banyak seperti reksadana pada umumnya bisa 5% dan sebagainya. Jadi mayoritas sih hampir full invest ya ketika kita berbicara untuk reksadana indeks. Karena kalau porsi cash-nya cukup besar, pasti deviasinya juga cukup lebar terhadap benchmark-nya. Oke. Tracking error itu bisa dilihat di mana ya, Kak? Mungkin kalau boleh info. Kalau tracking error sih, ya jarang sih provider seperti, ya mungkin bisa ke ke teman-teman Moduit, ataupun kalau kita ngelihatnya di terminal Bloomberg biasanya ya. Oh iya, oke. Kalau teman-teman mencari secara umum, mungkin agak susah ya. Tapi biasanya kita bisa melihat sih selisih ataupun deviasi kinerjanya dengan benchmark-nya. Jauh nggak bedanya. Tapi kalau teman-teman lihat grafiknya, misalnya Principal Index IDX 30 gitu, lihat grafiknya di Bloomberg, lihat acuannya Index IDX 30, mirip nggak, nempel nggak? Itu kan semakin nempel dia berarti kan tracking error semakin kecil. Nah paling tidak itu bisa menjadi patokan. Jadi reksadana indeks jangan sampai, benchmark-nya positif 10%, ternyata benchmark positif 20%. Nah itu mungkin salah persepsi juga gitu. Karena tujuannya bukan mencari alfa. Kalau mencari alfa ada di reksadana saham yang biasa. Oke. Nah, Kak, kan tadi Kakak juga udah ngejelasin gini, Kak, kalau misalnya reksadana saham itu dikelola secara aktif. Berarti itu mungkin bahasa gampangnya tuh di trading secara harian ya, Kak? Iya,
Jadi kami trading tentu juga ada patokan ya. Jadi bukan asal trading, kita trading semuanya ada, misalnya ada berapa saham, semua kita trading kan. Enggak. Nah, ini yang membedakan sebenarnya. Reksadana itu kan wadah investasi dikelola oleh yang expert fund manager. Dalam mengelola kami juga nggak ikut-ikutan. Kalau sekarang kan lagi tren tuh, kita beli saham, influencer, pom-pom stok istilahnya ya. Iya. Gara-gara orang yang rekomendasiin saham itu, kita ikut beli, bahkan sampai ngutang nih untuk saat sekarang, ikut margin gitu. Nah, di fund manager tentu akan lebih lebih prudent untuk mengelolanya, lebih hati-hati. Contoh di kita di Principal kita ada namanya FMV, Fundamental Valuation. Kita melihat nih secara fundamental. Misalnya saham satu, kita misalnya menyukai sektor komoditi misalnya. Kita lihat sektornya diuntungkan nggak tahun ini. Terus yang kedua, ketika kita lihat lagi emitennya, gimana nih laporan keuangannya, neracanya, sehat apa enggak. Seperti itu. Yang kedua, momentumnya. Momentumnya itu misalnya timingnya bagus nggak. Kedua, earningnya secara konsensus positif nggak ke depan. Yang terakhir, valuasi, menarik nggak. Kan bagus juga ketika kita mendapatkan suatu saham, fundamentalnya menarik, ekspektasi ke depannya bagus, earningnya, valuasinya murah. Nah, jadi kita kombinasikan untuk memilih suatu saham tertentu. Jadi kalau kita melihat, oh kayaknya tren ke depan ada SWF nih, ada sovereign wealth fund yang bisa memicu inflow deras ke Indonesia. Sektor mana yang diuntungkan? Saham mana yang akan diuntungkan? Tinggal kita lihat di antara berbagai saham yang ada di sektor tersebut, mana nih yang company-nya bagus, good company, dan memiliki valuasi murah. Sehingga apa? Sehingga ini bisa memberikan sentimen positif dalam reksadana yang secara aktif kita kelola. Oke, berarti kalau misalnya manajer investasi yang melakukan trading itu, yang dilihat itu selain indikatornya banyak tuh juga melihat ke depannya ya, Kak ya? Ya, tentu kita melihat konsensus earning sendiri. Jadi kita bukan ikut-ikutan yang pasti, bukan gara-gara kita nonton. Sekarang banyak nih di TikTok, saya juga melihat ada banyak trader saham merekomendasikan satu saham, kita setelah itu kita beli saham itu enggak. Kita analisis neracanya, kita lihat valuasinya murah apa enggak. Yang terakhir, ekspektasi earningnya gimana. Sama seperti Eli misalnya. Kita kan analogikan main saham ini kan beli perusahaan ya. Kita main saham itu underlying di reksadana itu kan beli pemilikan. Pertanyaannya, buka bisnis restoran apa mau buka bisnis laundry ini, tentu melihat ekspektasi ada demand-nya di mana nih yang besar gitu. Jadi ikutan. Begitu juga kita berinvestasi, kita lihat policy yang support ke depan seperti apa, yang menarik seperti apa. Tentu itu akan menjadi pilihan sektor ataupun emiten di reksadana kita. Oke. Kalau misalnya untuk reksadana indeks sendiri karena dikelola secara pasif, berarti itu tuh misalnya kan kalau prinsipal itu kan mengikuti indeks 30, berarti yang dipilih di dalam reksadana indeks itu 30 saham yang ada di indeks 30 itu ya, Kak? Iya. Jadi kami mengelola secara pasif, artinya tadi seperti saya sampaikan, IDX 30 itu bukan prinsipal yang membuat, tapi bursa yang mengeluarkan. Jadi salah satu yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia, ada 30 saham. Di revisi ataupun di review di 2 kali dalam setahun, di Januari dan Juni. Biasanya ada saham yang dikeluarin, ada yang baru dan sebagainya. Jadi masa rebalancing lah ya pada saat tersebut. Oke, jadi itu bedanya kalau misalnya mengelola reksadana ya, saham. tinggal kita menyonyokkan isi dan bobotnya, Eli. Jadi jauh lebih simpel karena isinya dan bobotnya kita sesuaikan dengan apa yang dikeluarkan dari bursa. Oke. Nah, untuk teman-teman modulers yang mau nanya nih tentang gimana tentang saham, boleh langsung taruh pertanyaannya di kolom komen atau di question box. Nah, mungkin last questions nih Kak dari aku. Kalau misalnya boleh dirangkum nih cara manajer investasi dalam milih saham itu kayak gimana sih? Oke, jadi mungkin saya men-summary tadi yang kita diskusikan dengan Eli. Yang pertama, kita melihat satu, cara pengelolaannya aktif, yang kedua pasif. Aktif di sini ya reksadana saham pada umumnya ya. Yang kedua, pasif berarti dia ada kata-kata indeks sebagai salah satu contoh prinsipal indeks IDX 30. Nah, ini mungkin lebih gampang nih reksadana indeks untuk menjelaskan. Pasif di sini kami nggak take view, artinya
mau investasi di mana sih? Karena acuannya IDX 30, kita tinggal melihat 30 saham yang ada di list itu bobotnya berapa, tinggal kita sesuaikan di portofolio, kita samakan gitu. Tujuannya apa? Agar performance-nya sama dengan acuannya. Untuk melihat bagus atau enggak tracking error ataupun deviasinya. Artinya semakin sama kinerjanya atau grafiknya itu sama gitu ya. Artinya nempel, nah itu bagus. Nah, berbeda dengan reksadana yang aktif, karena kami di teman-teman mempercayakan dananya untuk dikelola oleh prinsipal, tentu berharap kita bisa memberikan potensi yang lebih baik dibandingkan dengan acuannya. Kan fund manager itu tugasnya betting di indeksnya ya, di benchmarknya. Jadi makanya ada posisi yang overweight ataupun underweight gitu. Jadi dalam pengelolaannya sendiri kita tadi ada 3 hal yang kita menjadi landasan. Fundamental, kita mencari good company, balance sheet-nya bagus, laporan keuangannya bagus, corporate governance-nya bagus. Yang kedua, valuasinya murah, itu menjadi poin positif juga. Yang terakhir, momentum, timingnya dan sebagainya. Apakah memang ke depan sektor ini diuntungkan atau enggak, earning-nya ke depan diproyeksikan tinggi apa enggak dibandingkan dengan emiten-emiten ataupun sektor lainnya. Jadi seperti itu secara umum bagaimana kami memilih saham, terutama dalam reksadana yang aktif kami kelola. Oke, nah terima kasih Kak untuk penjelasannya sangat jelas sekali. Nah sekarang ini ada pertanyaan nih dari Modoers. Dilihat beberapa belakangan IHSG ini lebih baik wait and see atau kesempatan untuk share bawah? Ya, jadi kita animonya cukup lumayan hype sejak November ya. Karena di pasar saham ataupun IHSG itu kita melihat bahwa forward looking. Jadi itu kenapa setiap sentimen itu menjadi salah satu kontribusi terkait dengan pergerakan. Bisa jadi sentimennya katalisnya positif ataupun negatif. Nah, belakangan kan kita melihat bahwa vaksin terutama itu menjadi katalis positif untuk di tahun 2021. Karena di tahun 2020 kita tahu market turun ya karena COVID. COVID itu mengancam dari sisi produktivitas. Ya bagaimana kita berbicara saham ketika secara fundamental ekonomi turun gitu ya, apalagi negatif. Ekonomi turun negatif tentu juga perusahaan-perusahaan secara penjualan ataupun labanya juga relatif rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu juga akan berimbas ke harga sahamnya. Tapi di tahun 2021 ketika ada vaksin, ya mungkin bukan berarti ketika vaksinnya ada virusnya hilang, enggak. Perlu distribusi, perlu disuntik. Pak Jokowi ini baru disuntik kemarin yang kedua kali, tentu perlu waktu. Tapi kembali lagi, pasar saham itu kita lihat adalah forward looking. Jadi ke depan lebih baik atau tidak. Nah di tahun 2021 ekonomi kalau kita lihat diprediksi jauh lebih baik. Yang kedua proyeksi earning juga lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang minus. Jadi bagi sobat Moduers yang memang horizon investasinya panjang, reksadana saham tadi bisa menjadi pilihan gitu. Justru momentum seperti sekarang bisa menjadi opportunity untuk kita akumulasi. Karena kan kalau kita berbicara valuasi murah itu bisa terjadi satu karena harga sahamnya lagi turun ataupun dari sisi labanya terkoreksi gitu ya. Nah, ketika kita berkaca di tahun 2020, labanya terkoreksi, harga sahamnya juga turun. Di Desember laporan kinerja kuartal 4 tuh belum keluar, tapi harga naik lumayan cukup naik sampai awal di Januari gitu. Itu kenapa secara valuasi agak naikkan gitu walaupun belum mahal gitu ya. Nah, sekarang terkoreksi ini. Kita masih menunggu rilis kinerja di kuartal keempat plus harganya terkoreksi. Jadi secara valuasi sekarang masih di level murah. Jadi momentum bagus menurut saya bagi Moduers untuk mengakumulasi untuk tujuan kebutuhannya yang jangka panjang ini. Oke. Jadi kalau misalnya kita melihat ke depannya, ini tuh sebuah momentum yang bagus untuk kita top up reksadana saham lagi ya, Kak? Iya. Asalkan presiden investasinya ya. Iya. Nah, itu jawabannya untuk pertanyaan dari Kak Mr. Rizal. Semoga menjawab. Selanjutnya, apakah masih ada teman-teman Moduers yang ingin bertanya? Nah, berarti kalau misalnya Kak Hendra, kalau misalnya lagi momen kayak gini, ini benar-benar momen yang bagus untuk kita top up lagi ya, Kak, ya? Iya, secara personal juga saya terus melakukan averaging, apalagi kayak minusnya 2%, sekarang juga mendekati 2%, momentum.
Makanya ketika kita berinvestasi, kelas aset di reksadana itu kan bukan hanya saham, ada pasar uang, ada pendapatan Hmm. tetap, ada saham gitu ya. Jadi ketika tahun lalu mungkin porsi reksadana pasar uangnya cukup besar, nah sekarang bisa mulai masuk bertahap nih, dilakukan Hmm. switching istilah alihan ke reksadana yang memiliki risiko lebih tinggi. Kenapa? Karena melihat opportunity juga lebih tinggi gitu, sepanjang horizonnya cukup tinggi. Karena di tahun ini diprediksi juga jauh lebih baik, baik secara fundamental maupun dari sisi proyeksi earning di tahun 2021. Jadi opportunity minus-minus cukup besar seperti sekarang, ini momentum bagus untuk kita akumulasi. Hmm. Terus kalau misalnya dilihat secara sejarah gini nih Kak, momentum kayak gini tuh sebenarnya sering terjadi nggak sih? Atau ini momen yang langka? Gitu. Jadi ada orang yang bilang siklus 10 tahunan dan sebagainya. Jadi kalau Hmm. lihat siklus krisis di periode sebelum-sebelumnya, memang nggak ada yang kejadian kayak sekarang ya. Jadi kalau kita Hmm. berbicara di tahun 98, ya krisisnya dimulai dari sisi krisis mata uang. Akibatnya perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang nggak di hedging ataupun tidak apa istilahnya tidak di hedge itu tidak di apa istilahnya di hedge itu bahasa Indonesianya tidak dimitigasi. Nah, Hmm. itu berimbas gitu ya. Di tahun 2008 sentrumnya ada di Amerika. Krisis subprime gitu ya. Subprime mortgage di sana, sektor propertinya di sana. Nah, di tahun ini ada krisis juga, tapi lebih disebabkan berbeda dengan global sebelumnya, lebih ke sektor keuangan. Di sini lebih pandemik dari sisi ya Hmm. virus gitu, COVID-19 Desember. Resikonya tentu berbeda juga. Resiko yang dihadapi di tahun lalu ya resiko produktivitas yang diancam. Dan yang mengalami juga bukan hanya Amerika, bukan hanya Asia, bukan hanya Indonesia, tapi hampir semua negara. Nah, kalau kita lihat tentu dengan kondisi seperti kondisi di tahun 2020 itu momentum yang cukup langka ya. Nah, Hmm. di tengah momentum yang cukup langka, kita lihat market kita kemarin IHSG cuma minus sekitar 5%-an. Berbeda dengan tahun seperti tahun 2008 itu minus sampai 50%-an ya. Nah, Hmm. plus menariknya, karena ada krisis, stimulus itu jauh lebih besar. Karena stimulus seperti di tahun 2008 yang mengeluarkan mungkin negara-negara besar, salah satu Amerika, kalau yang kemarin tahun lalu yang melakukan stimulus hampir semua negara gitu. Karena semua negara Iya, iya. mengalami ekonomi turun tajam. Jadi di tahun 2021 bisa jadi 2022 nantinya 2023 kita masih menikmati potensi inflow gitu ya dari dana asing yang cukup besar. Karena ketika momentum adanya perbaikan ekonomi, negara yang memberikan potensi pertumbuhan jauh lebih besar ya negara berkembang, bisa jadi seperti Hmm. Indonesia, pun kemarin EMF melihat proyeksi China itu tumbuh sekitar 8,1%, India, Vietnam, dan sebagainya. Bukan negara maju. Tapi ketika orang melihat ada risiko, orang kan cenderung menghindari risiko. Biasanya itu kenapa Hmm. dana asing itu kembali ke negara maju, seperti ke Amerika. Walaupun bukan berarti Amerika itu bebas risiko, ada. Tapi kalau Amerika aja risikonya parah, apalagi negara lain. Biasanya kan seperti itu Iya, pola iya. pikir. Gitu. Nah, tergantung nih Sobat Moduers melihat di tahun 2021 lebih baikkah atau tidak gitu ya. Tapi kalau teman-teman Hmm. lihat berita fundamental baik dan sebagainya, harusnya momentum koreksi bisa kita lakukan akumulasi sepanjang memang horizon investasi kita cukup panjang ya. Karena kita nanti mengakumulasi Hmm. di reksadana saham, momentum kembali momentum yang baik untuk melakukan akumulasi. Oke, oke. Nah, mungkin segitu dulu aja sharing-sharingnya Kak Hendra. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk sharing-sharing sama kita hari ini.